Saudaraku sekalian yang kekasih, salah satu sikap hormat kita kepada Allah adalah mempercayai Dia. Mempercayai Allah. Mudah kita berkata, aku percaya kepadamu terhadap Tuhan atau kepada Tuhan ketika kita tidak memiliki persoalan, ketika kita tidak memiliki pergumulan, ketika tidak ada kebutuhan, ketika tidak ada ancaman apapun. Mudah kita berkata, aku percaya kepadamu. Tetapi saudaraku sekalian, akan sulit mempercayai Allah yang tidak kelihatan ketika kita dalam pergumulan, dalam persoalan-persoalan hidup yang kita tidak melihat jalan keluarnya dan tidak kunjung ada penyelesaian. Seakan-akan Tuhan mengizinkan semua berlarut-larut sampai meragukan apakah Allah itu beserta kita. Apakah Allah itu peduli kita. Saudaraku sekalian, kita belajar dari orang-orang percaya di abad mula-mula atau abad 1. Ketika mereka teraniaya oleh kekuasaan Romawi. Mereka juga mendapatkan tekanan dari Yudaism atau agama Yahudi. Yang pemimpin-pemimpin agamanya begitu bengis, kejam menindas orang-orang Kristen pada abad pertama. Tuhan seakan-akan tidak peduli mereka. Tuhan seakan-akan tidak hadir dalam penderitaan mereka. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan penjara, mereka disiksa, mereka dihukum mati. Semena-mena, tidak ada pertolongan dari manapun. Juga seakan-akan Tuhan tidak menolong. Tetapi perhatikan betapa tinggi kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karena mempercayai Tuhan, saudaraku. Ini semua tidak lepas dari kebenaran yang mereka dengar dan mereka percayai. Bahwa kalau guru mereka Yesus Kristus menderita, ya, maka murid-muridnya, pengikut-pengikutnya juga menderita. Mereka terima itu, saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa penderitaan itu mengerjakan kemuliaan. Tuhan berkata, apa kamu minum cawan yang juga aku minum? Apakah kamu mau menderita seperti yang aku alami? Semua itu dipahami oleh murid-murid dan orang percaya di abad mula-mula. Sehingga mereka tidak meragukan Allah, tidak meragukan Tuhan ketika mereka menghadapi pergumulan-pergumulan berat. Pergumulan berat apa yang kita alami hari ini? Oh, bisa bermacam-macam, saudaraku. Bermacam-macam. Bisa dalam berbagai bentuk. Bisa berupa kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Bisa ancaman-ancaman yang mengancam nyawa dan nama baik kita. Bisa dalam bentuk perlakuan tidak adil, persekusi, pengkhianatan. Saudara dizolimi dan lain sebagainya. Anda ditikam dari belakang oleh orang-orang yang saudara percayai, orang-orang dekat saudara, musuh dalam selimut yang berkepanjangan. Semua itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan Tuhan seakan-akan membiarkan mereka menang dan saudara kalah. Bisa begitu. Bukan tidak mungkin, saudaraku sekalian. Itu sangat bisa terjadi. Sebab melalui pergumulan itu, Tuhan mau mengajar saudara dan saya untuk berperilaku seperti Yesus.
Bagaimana kita bisa mengasihi musuh, memberkati orang yang menganiaya kita, kalau kita tidak dimusuhi dan tidak teraniaya? Yesus mengampuni orang-orang yang menganiaya dirinya. Dan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kalau gurunya mengalami hal itu, kita juga harus mengalaminya. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, keindahan Tuhan. Keindahan Allah semesta alam yang memelihara kita luar biasa. Kita harus berani percaya ketika saudara mendapat perlakuan tidak adil, saudara disakiti, dilukai, dimusuhi, dirugikan oleh orang di sekitarmu. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara? Mengasihi musuh. Mencintai orang yang tidak mencintai saudara. Bagaimana itu bisa, Pak? Yesus bisa, kita juga harus bisa. Hal itu memang harus terjadi. Saudara dihina, direndahkan. Saudara harus belajar menerima itu. Dan mengampuni orang yang bersalah. Karena tanpa proses tersebut, saudara dan saya tidak pernah menjadi serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan sangat baik. Mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita belajar mempercayai Allah. Satu pelajaran mahal yang kita harus tangkap. Kita harus pahami, kita harus juga benar-benar alami. Yaitu ketika Yesus di kayu salib. Ketika dia berseru, Eloi, Eloi lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak sandiwara, saudara. Benar-benar Yesus dalam keadaan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Sebab Yesus harus menggantikan tempat kita. Kita yang mestinya ditinggalkan oleh Allah Bapa karena dosa pemberontakan kita kepada Allah. Tetapi Yesus menggantikan tempat kita. Dia yang ditinggalkan oleh Allah Bapa. Itulah sebabnya ya saudaraku, ya, Yesus sebelum mengalami penderitaan, dia sudah tahu betapa berat beban yang harus dia pikul. Makanya dia sempat berkata, jika boleh, ya, cawan ini lalu daripadaku. Jika boleh, aku jangan menderita. Tetapi Tuhan Yesus mengakhiri dengan kalimat, bukan kehendakku yang jadi Bapa, tetapi kehendak-Mu lah. Tuhan akhirnya, Yesus akhirnya berani menghadapi penderitaan salib. Nah, di salib itulah dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Tetapi dalam keadaan ditinggalkan oleh Allah Bapa tersebut, ia bisa tetap mempercayai Bapa dengan mengatakan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tidak ada kecurigaan terhadap Allah. Dia tetap percaya. Saya percaya, saya tahu seperti yang saya lihat dan saya alami. Tidak sedikit saudara yang mengalami keadaan seperti ini. Seakan-akan Allah meninggalkan saudara. Allah tidak peduli persoalan saudara. Saudara tertindas, tertekan, dikhianati, Anda dihina, direndahkan habis-habisan. Lalu Allah seakan-akan tidak menolong. Jangan meragukan Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan. Kalau kita menghormati Allah, kita berkata, aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya semua yang terjadi. Semua yang terjadi untuk kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu.
Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Semua yang terjadi untuk kebaikanku, aku percaya. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami dengar padamu. Engkau gunung batu pertolongan dan kami mempercayaimu. Firman-Mu mengatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berfirman, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan dengan kata kalimat-kalimat seperti yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Saudara, sebelum saya undur diri, saya sampaikan bahwa hari ini kita akan doa bersama nanti jam 6:30 seperti biasa setiap Jumat ya, ada doa hari Jumat. Saya ingatkan kepada mahasiswa STT Ekumene, semua sivitas akademi dari yayasan, dari karyawan, para alumnus STT Ekumene, dan yang masih aktif kuliah, baik S1, S2, S3, nanti ada pertemuan jam 10.30, ini kuliah umum dan wajib untuk bisa diikuti. Bisa diikuti melalui webinar, ya, melalui Zoom maksud saya, melalui Zoom. Bisa diikuti melalui Instagram dan juga bisa diikuti melalui Facebook. Melalui Facebook, melalui Instagram seperti biasa, melalui Zoom, dan onsite yang ada di Jakarta bisa hadir di Mall Arta Gading lantai 5. Mall Arta Gading lantai 5. Baik saudara sekalian, dan satu lagi yang saya mau sampaikan kepada saudara, khusus doa hari Senin, tanggal berapa ya? Tanggal 2 atau tanggal 3 itu? Tanggal 2, doa kita percepat sedikit, kali itu saja, percepat 15 menit. Karena satu hal yang harus saya lakukan supaya semua baik-baik, lancar-lancar, jadi jam 5:05 kita sudah mulai berdoa. Ya, oke, sampai jumpa, tolong berkati saudara sekalian.